Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kiram, para jamaah rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Insyaallah kembali kita akan mengkaji kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kemarin baru sampai kepada hadis yang pertama, yang mudah-mudahan para jamaah selain hafal juga bisa memahaminya dan juga mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadis yang pertama kemarin menceritakan tentang pentingnya niat, dan insyaallah hadis ini termasuk hadis sahih. Di dalam keterangannya, Musannif Syekh Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi mengatakan bahwa hadis tersebut menyatakan sangat pentingnya niat dalam setiap amal ataupun pekerjaan. Apabila niatnya baik, maka insya Allah amalnya juga akan ikut baik. Tapi kalau niatnya rusak, maka amalnya juga ikut rusak. Sekalipun itu amalnya baik, tapi kalau niatnya buruk, maka menjadi buruk. Seperti kita niat sholat, tapi ingin kepuji sama manusia, sama makhluk. Sholatnya sah, namun hasilnya menjadi buruk. Atau kadang-kadang pekerjaan yang menurut manusia buruk, tapi karena niatnya baik, maka insya Allah menjadi baik. Tentunya yang paling baik itu amalnya baik, niatnya baik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ulangi hadisnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada niatnya. Seperti kita datang ke majelis ilmu, kalau niatnya baik, maka insya Allah akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kita meniatkan yang lain, maka kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Maka di sini ada qarinah, ada hubungan antara amal dan niat. Wa idza wujida al-amal wa qarinatuhu an-niyatu falahu thalathatu ahwal. Jadi hubungan antara niat dan amal, ulama katakan ada 3 perkara. Yang pertama, al-awwalu ay yaf'ala dzalika khaufan min Allah Ta'ala wa hadhihi ibadatul 'abid. Yang pertama, orang yang kemudian mengerjakan sesuatu perkara karena takut kepada Allah. Ini adalah pekerjaannya ahli ibadah. Dia sholat karena takut kepada Allah, baca Quran karena takut kepada Allah, nutup aurat karena takut kepada Allah. Ini pekerjaan daripada ahli ibadah. Atsani ayyaf'ala dzalika li talabil jannah wa thawab wa hadhihi ibadatut tijar. Yang kedua, orang yang beramal mengerjakan suatu pekerjaan karena menginginkan sesuatu, ingin surga, ingin pahala. Jadi dikatakan oleh para ulama, ini ibadahnya para tukang dagang, para pedagang.
Maksudnya orang yang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah diperbolehkan kita sholat duha karena ingin kaya? Boleh. Sholat duhanya sah. Namun apabila yang diinginkannya cuma pahala dunia, maka dia akan mendapatkan pahala dunia tapi tidak mendapatkan apa-apa nanti di akhirat. Tinggal dipilah dan dipilih. Niat ngaji supaya nanti mendapatkan pangkat dan kedudukan, atau niat mencari ilmu supaya menang berdebat. Ini tentunya kita harus kaji ulang bagaimana niat-niat kita lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Atsalis, yang ketiga, ayyaqala dzalika haya'an min Allah taala. Yang ketiga, orang bekerja, beramal, beribadah karena memang malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi ibadatul ikhtiyar. Ibadatul akhyar. Inilah ibadah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kesimpulannya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beribadah, maka niat yang terbaik adalah memang niat karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kehidupan, diberikan napas gratis, oksigen gratis, maka sebagai bentuk daripada rasa terima kasih kita kepada Allah, maka kita beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam prakteknya kita diajarkan oleh para guru-guru kita ketika melaksanakan sholat ataupun melaksanakan perkara ibadah yang lainnya, ini sunnahnya niat itu diucapkan, ya. Seperti kita mau sholat maghrib, maka niat itu sunnahnya diucapkan. Usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan mahmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Tapi tetap niatnya mah di dalam hati. Karena takrif niat itu adalah sebagaimana Syekh Salim bin Sumair mengatakan dalam kitab Safinahnya halaman 19 kalau tidak salah, an-niyatu qasdus syai'i muqtaranan bifi'lihi. Niat itu bermaksud kepada suatu perkara bari dibarengan jeung migawena, sambil dikerjakan, sambil dibarengi dengan mengerjakannya. Terjemahnya 2 kali. Harus ada yang membantu nih. Sambil dibarengi dengan mengerjakannya. Jadi niat kepada suatu perkara. Kita niat sholat maghrib, maka niatnya sholat maghrib. Niat sholat isya, niatnya sholat isya. Sambil dikerjakan. Sambil dikerjakan, itu namanya niat. Tapi kalau niat itu di akhir, pekerjaannya diakhirkan, maka itu bukan niat, namanya azam, ya. Seperti kita punya niatan untuk membangun rumah, ya. Ingin membangun rumah tangga dan sebagainya terus, tapi dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini namanya azam. Ketika kita berazam, maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talaffuzu biha sunnatun. Mengucapkan niat ini hukumnya sunnah, ya. Namun supaya sholat kita rada manteng, ya. Karena kadang-kadang kita mah kalau sholat banyak ingat ini itunya. Allah mah, orang mah Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita mah Allahu Akbar. Jadi segala keingetan, ya, segala keingetan. Maka ulama-ulama menganjurkan supaya kita mengucapkan niat agar ketika takbiratul ihram, niat kita pancet, niat kita tetap gitu, agak robah. Bahkan tidak terkena penyakit was-was. Ini ada beberapa orang yang orang udah dapat 1 rakaat, udah dapat 2 rakaat, dia masih Allah.
balik lagi, Allah, balik lagi. Maka perlu kita niat itu di apa namanya? Dikajet deh. Begitulah apa namanya? Dikuatkan ya, dikuatkan dengan diucapkan dengan lisan. Seperti prakteknya dalam sholat sehari-hari. Usolli fardhu subhi, usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu isya'i dan seterusnya. Walaupun ada beberapa sahabat kita dari golongan yang lain kemudian tidak mewajibkan, bahkan menyebut ucapan niat itu adalah bid'ah. Bahkan ketika takbiratul ihram itu nggak ketahuan tuh niat atau tidaknya. Ya. Begitu nyampe ke lokasi sholat, kemudian langsung takbirnya tanpa ada jeda sama sekali, sehingga kita berasumsi itu tidak ada niat. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita muqallid mutabi kepada ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ketika kita akan melaksanakan sholat, maka dianjurkan untuk mengucapkan daripada niat, ya, dianjurkan. Kemudian ketika takbiratul ihram, ya, maka hati kita ngomong, ya, saya niat sholat maghrib 3 rakaat, ya, sebagaimana peraturan daripada tingkatan niat sholat. Tingkatan niat sholat ada 3. Yang pertama sholat fardu, yang kedua sholat sunnah yang di waktu-waktu, kemudian yang ketiga sholat mutlak. Ya. Kalau sholat fardu maka wajib ada 3. Yang pertama niat sholat usolli, kemudian menentukan ta'yin, menentukan sholatnya sholat apa, kemudian menyebut kata fardu, ya. Usolli fardhu dhuhri, kemudian usolli fardhu asyri, kemudian khusus bagi makmum maka bermakmum ini hukumnya, niat bermakmum ini hukumnya menjadi wajib, ya, niat bermakmum baik kata makmuman atau ittiba, ya. Saya umpamanya sholat berjamaah maghrib, saya niat sholat berjamaah maghrib, sholat fardu maghrib berjamaah atau bermakmum, maka ini insya Allah sah. Tapi kalau tidak niat bermakmum, sholatnya tetap sah tapi mendapatkan pahala sholat munfarid. Yang kedua, niat sholat sunnah muaqqatatan, yang di waktu-waktu seperti qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud dan lain sebagainya. Maka ini cukup niat sholat kemudian ta'yin, usolli sunnatat duha atau usolli qobliyatal asyri dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, niat sholat mutlak, ya. Niat sholat mutlak. Kita nggak ada pekerjaan, nggak ada apa, maka boleh melaksanakan sholat. Namanya sholat mutlak. Cukup saya niat sholat, kemudian sholat 2 rakaat. Nah, adapun bagi imam ketika sholat berjamaah, ada sholat-sholat yang kemudian imam itu diwajibkan berniat jadi imam, ya. Nah, mungkin nanti penjelasan lebih panjang lebarnya nanti di bab fikih, ya. Salah satunya adalah ketika sholat Jumat, ya, ketika sholat Jumat itu imamnya wajib meniatkan diri menjadi imam, apalagi adanya kurang. Kemudian sholat yang diulangi kembali atau sholat yang dinadakan dan lain sebagainya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, penting sekali kita belajar, ya, mengucapkan niat, apalagi dulu di pengajian-pengajian di madrasah suka ada praktek sholat, ya. Dari mulai sholat subuh, kemudian zuhur, asar dan sebagainya, termasuk gerakan-gerakannya. Agar apa? Agar ketika kita sudah wajib melaksanakan sholat kita, ibadah kita dalam keadaan sempurna. Karena waktunya terbatas, dan ini bil barokah saja. Ya, mohon maaf kepada para habaib dan tuan guru. Insyaallah ini hitung-hitung barokah pada malam Jumat, khususnya pada malam Jumat ini, malam Jumat Kliwon, ya. Malam Jumat Kliwon bertepatan dengan tanggal 30 September. Langsung nobar nih, ya, nobar film G30 SPKI, ya. Ini juga termasuk nih inamal amalu biniat nih, ya. Kalau niatnya cuma sok-sokan gitu, ya. Nih saya nasionalis dan sebagainya, mungkin tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau memang niatnya
supaya menguatkan agar diri kita lebih cinta kepada para ulama, lebih cinta kepada negara dan sebagainya, maka insya Allah akan mendapatkan manfaat. Moga-moga manfaat dan Allah yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.